Tapi kalau diabetes sudah pasti dia hyperglikemik. Baik, kita mulai. Penyakit itu berawal daripada pola hidup. Nah, pola hidup itu ada pola stres, pola istirahat, dan juga pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Emi dari Riau dan juga Ibu Nur Aini dari Melaka, Malaysia, yaitu tentang diabetes. Sebenarnya diabetes sudah saya bahas pada video sebelumnya, namun di video sebelumnya saya membahas diabetes dari sisi perbaikan pankreas menggunakan mineral tinggi alami dan alkali tinggi yang alami, karena banyak sekali orang sakit karena kurang mineral dan sudah terbukti banyak yang sembuh. Alhamdulillah, pada saat ini saya ingin menjelaskan diabetes dari sisi awal terjadinya diabetes dan kapan itu bisa disebut diabetes. Ini juga korelasinya dengan hyperglikemik dengan diabetes. Apakah hyperglikemik itu disebut diabetes? Belum. Istirahat itu penting di waktu yang tepat, karena pembelahan sel tidak semua waktu bisa membelah sel tersebut. Jadi hanya di waktu pada saat istirahat malam atau tidur. Makanan juga yang tinggi akan gula akan mempengaruhi diabetes ini, ya. Baik, kita mulai di sini. Semua dimulai dari yang namanya hyperglikemik atau kelebihan gula. Kenapa dimulai dari situ? Saya katakan sudah pasti kita kelebihan gula, karena sebenarnya batas gula normal itu adalah 125 mgdl atau setara dengan 1,5 sendok teh. Jadi yang kita makan sudah pasti lebih dari segitu, ya. Anda bikin teh manis saja berapa sendok teh itu, ya. Belum lagi makan pagi, makan siang, makan malam, nyemil-nyemil, minuman kemasan dan sebagainya, belum lagi gluten. Sudah pasti kita akan kelebihan gula, akan kelebih daripada 125 mgdl. Pada saat Anda hyperglikemik ini, itu belum disebut sebagai diabetes karena masih bisa dikontrol. Dengan apa? Dengan tubuh. Tubuh ini pada saat hyperglikemik seperti ini, maka tubuh akan memerintahkan sel beta yang ada di dalam pankreas untuk memproduksi yang namanya hormon. Satu hormon tersebut namanya adalah insulin. Lalu insulin akan dikirim oleh pankreas ke darah. Untuk apa? Untuk mengambil kelebihan gula tersebut. Akhirnya gula ini akan diambil dan dikirim kemana? Dikirim ke sel untuk dibakar, ya. Jadi mengirim insulin lalu diambil, karena insulin ini sebagai driver, sebagai supir, ya, dan muatannya adalah gula. Nah, di dalam sel sendiri ada dua pintu di sana, yaitu yang satu tempat masuknya insulin, yang satu lagi tempat masuknya gula atau glukosa. Tempat masuk insulin kita sebut aja sebagai insulin reseptor atau reseptor, dan tempat masuknya gula ini disebut sebagai GLUT4, ya, tempat masuknya gula. Jadi pada saat kejadian ini terjadi, maka tubuh baik-baik aja, tubuh normal-normal aja. Anda tidak diabetes, Anda normal saja. Karena apa? Kelebihan gula yang Anda makan 125 mgdl lebih itu dibakar oleh sel dan Anda masih keadaan sehat tentunya, ya. Namun kalau terus-menerus pankreas mengirim insulin karena Anda tidak merubah pola makan, pola pikir, dan pola istirahat, maka yang terjadi darah ini akan dibanjiri oleh gula, ya kan, yang Anda makan itu. Akibatnya pankreas terus akan mengirim insulin, karena semakin banyaknya gula, insulin pun akan semakin banyak, pankreas pun bekerjanya akan semakin kuat lagi, ya. Akibatnya dia bisa kerja, namun sel akan mengalami resistensi. Artinya dia sudah nggak bisa terima lagi dah. Pada saat sel nggak bisa terima, maka sel akan menutup pintunya. Nah, dia akan menutup pintu ini. Dia tutup di sini, nggak bisa masuk. Di sini prinsip kerjanya pintu ini. Pada saat reseptor ketutup, maka GLUT4 juga tertutup. Akibatnya gula juga tidak bisa dibakar di sel. Jadi kalau ini terbuka, ini pasti terbuka. Kalau ini tertutup, GLUT4 juga tertutup. Jadi insulinnya kemana? Insulinnya akan kembali lagi ke darah. Gulanya kemana? Gulanya akan kembali lagi ke darah. Akibatnya
pada saat dicek pasti gulanya naik. Pada saat sel tertutup, menutup insulin reseptor dan juga GLUT4, tapi di sisi lain pankreas tetap memproduksi insulin yang banyak. Karena apa? Karena banyak gula di dalam darah, ya. Karena apa lagi? Karena kita tidak menjaga pola hidup kita. Makanya kita tetap malam-malam kita makan. Akibatnya gula darah ada, otomatis pankreas juga harus membawa gula tersebut. Semakin banyak dibawa, akibatnya banyak sel-sel yang juga menutup. Nah, akibatnya banyak semua sel menutup. Nah, di sisi lain bahaya gak? Sangat berbahaya. Oleh karena itu, insulin meminta bantuan kepada liver untuk apa? Untuk minta dibakarin, ya. Dibakarin gula di dalam darahnya. Akibatnya liver menerimanya. Tapi liver ada syarat, yaitu hanya bisa 100 gram saja. Nah, jadi liver hanya bisa membakar sebanyak 100 gram saja. Karena apa? Karena glikogen yang ada di dalam liver hanya mampu mengikat 4-5 gram cairan. Jadi, kalau ada 100 gram, berarti liver hanya mampu membakar gula sebanyak 400-500 gram saja di dalam liver. Lantas, kalau makanan tidak terus diperbaiki, akibatnya kan lebih dong ya. Nah, liver hanya mampu untuk 400-500 gram saja dibakar. Kelebihannya dibuatlah menjadi yang namanya lemak. Jadi, kelebihan lemak tersebut akan dikirim kemana? Ke sel. Sel itu namanya adipose tissue, ya. Jadi adipose itu seperti disposal gitu ya. Disposal itu pembuangan ya. Berarti pembuangan. Nah, lemak ini dibuanglah ke dalam sel-sel adipose tissue atau sel-sel pembuangan. Sel-sel pembuangan ini adanya di mana? Nih, sel-sel pembuangan ini adanya di sini, di perut ya, di sini, di leher. Itu sel-sel yang membuat kita gendut ya, jadi gemuk. Nah, inilah ya, kalau saya gambar ini perutnya jadi gendut ya. Ini karena apa? Karena daripada liver ini kelebihan lemak ya, pembuangan lemak. Jadi disimpanlah di dalam perut. Sampai saat ini ya, paha juga jadi besar, leher jadi besar, pipi juga jadi cabi ya. Nah, sampai saat ini apakah sudah bisa disebut diabetes? Belum disebut diabetes. Karena apa? Karena tubuh ini masih bisa menggendut. Jadi tubuhnya masih bisa gendut. Namun kemampuan gendut seseorang itu ada batasnya. Kalau tadi pertama sel ini ada batasnya, iya kan? Terus juga liver ini juga ada batasnya, 400-500 gram. Ternyata yang namanya adipose tissue atau sel pembuangan ini juga ya ada batasnya. Setiap orang berbeda-beda. Ada yang orang bisa sampai gendut terus gitu ya. Ada juga yang sudah cukup gendutnya, dia sudah nggak mampu lagi gitu ya. Maka pada saat adipose tissue atau sel pembuangan ini, pembuangan lemak-lemak ini ya yang membuat kita gemuk, sampai pada batasnya dan dia tidak mampu lagi untuk menerima lemak ya, maka yang terjadi lemak akan ikut ke dalam gula darah, dan ini sangat berbahaya. Pada saat insulin tinggi, gula darah tinggi, lalu lemak ikut-ikutan pergi masuk ke gula darah. Belum lagi dia akan mengembalikan kepada liver karena dia sudah tidak muat. Akibatnya apa? Akibatnya liver akan diliputi dengan lemak. Nah, disinilah akan terjadi satu penyakit baru yang namanya fatty liver ya. Jadinya fatty, fat itu lemak, gemuk. Jadi livernya diseliputi oleh lemak. Nah, hal ini terjadilah pada saat diabetes ini ya. Ini sangat korelasinya seperti ini. Nah, jadi kesimpulannya adalah kelebihan gula di dalam darah belum bisa disebut sebagai diabetes karena bisa saja kelebihan tersebut dibakar di sel. Hanya pada saat sel tidak mampu lagi membakar gula karena resisten,
maka dia akan menutup pintu-pintu yang akhirnya insulin akan meminta bantuan kepada liver untuk membakar. Pada saat liver membakar, ini juga belum bisa disebut sebagai diabetes, padahal gulanya tinggi ya di sana ya. Ya, tapi liver masih bisa membakar. Pada saat liver tidak bisa karena ada batasnya juga liver untuk membakar, maka dia akan merubah sisa bakaran tersebut menjadi lemak. Nah, ini juga belum bisa disebut sebagai diabetes karena masih ada tempat penampungan yang terakhir, yaitu di adipose tissue. Nah, inilah di adipose tissue tempat pembuangan sampah-sampah lemak ya. Jadi lemak-lemak yang terbuang daripada liver ini akan disimpan di adipose tissue. Nah, ini di sini pada saat ini belum juga disebut sebagai diabetes. Inilah yang disebut sebagai obes atau obesitas ya. Jadi Anda yang obesitas belum juga disebut sebagai diabetes selagi Anda masih bisa menggendut ya. Banyak pesumo-pesumo nggak diabetes dia. Karena apa? Dia masih bisa gendut gitu ya. Jadi masih bisa menyimpan sampah-sampah lemak dari liver ini. Nah, tapi kan ada batasnya. Pada suatu saat dia tidak akan bisa lagi menampung sel-sel ini tidak bisa lagi menampung. Akibatnya itulah yang disebut sebagai diabetes ya, di mana lemak-lemak tersebut akan kembali lagi ke darah bercampur dengan insulin yang sangat tinggi. Nah, terus juga itu disebut sebagai kolesterol. Nah, jadi hubungan kolesterol dengan diabetes itu apa? Kolesterol itu adalah kelanjutan daripada sakit diabetes ya. Jadi paham ya, kolesterol itu terbentuk pada saat lemak di adipose tissue ini sudah tidak bisa lagi tertampung. Akhirnya dia mengapung-apung, berputar, ngikutin darah, yang darahnya juga mengandung gula. Akibatnya apa? Di pembuluh darah koroner, mungkin kapiler ataupun arteri, dia akan lengket. Jadi gulanya yang di dalam darah membuat lengket, di situ ada lemak yang dibawa LDL. Nah, akhirnya dia akan mengeplak atau membuat kolesterol ini nempel. Nah, disitulah nantinya terjadi penyumbatan. Penyumbatan itu yang masuk kemarin video ya, osteosklerosis. Maka kalau terjadi di otak bisa stroke dan meninggal, juga terjadi di jantung, juga bisa serangan jantung dan akhirnya meninggal. Nah, itulah sebenarnya connectivity antara hyperglycemic dengan diabetes. Dan kapan disebut diabetes? Pada saat semua perangkat ini sudah tidak bisa lagi menerima lemak. Nah, itulah disebut sebagai diabetes. Lalu, yang sudah mengkonsumsi hidrosi, ternyata Ibu Nur Aini dari Malaysia mengatakan beliau buang-buang air setelah ini. Waduh, aku ke toilet terus ya, buang-buang air. Nah, itu juga dirasakan oleh kita semua. Tentunya saya juga kemarin waktu beratnya 106 kilo itu ya, itu buang-buang air terus saat mengkonsumsi hidrosi. Karena apa? Dia adalah antioksidan yang menyahkan atau menghilangkan racun-racun sel. Racun-racun sel itu apa? Inilah gula-gula ini yang membuat lengket. Lemak-lemak yang berada di dalam darah yaitu kolesterol, dia akan dihilangkan terlebih dahulu ya. Jadi kenapa begitu minum hidrosi yang kita pada saat kena kolesterol kok hanya dalam waktu 3 hari 4 hari kok badan kita enak? Karena apa? Di pembuluh darah ini dikuras melalui apa? Buang air kecil dan buang air besar. Hebat. Nah, itu sudah terbukti ya, kolesterol akan cepat turun. Lalu pengen cepat-cepat juga diabetesnya turun. Bagaimana caranya? Diabetes turun juga. Tadi Anda harus tahu bagaimana hidrosi bekerja. Dia akan menyehatkan lagi pankreasnya dari mineralnya, dan dia juga akan menyehatkan livernya, dan juga kegendutan-kegendutan ini dia akan dibuang ya. Jadi sabar-sabar aja Anda ke toilet kan lebih gampang ya kan. Yang terpenting adalah jangan diasup lagi pembuat permasalahannya, yaitu apa? Stres, yaitu apa? Istirahat Anda harus di jam yang tepat, jam 8 malam sampai jam 4 pagi ya. Karena Rasulullah setelah Isya dan sebelum subuh. Nah, lalu juga permakanannya, jangan sampai Anda mengkonsumsi hidrosi yang sudah memang susah payah membantu gitu kan. Suplemen ini membantu membuang racun-racun sel, membuang lemak-lemak di dalam
adipose tissue dan juga di dalam pembuluh darah, tiba-tiba Anda makannya juga malah ditambah-tambahin terus gitu ya. Anda sebenarnya mau sehat atau tetap sakit. Nah, inilah kesalahan orang yang saya bilang di Instagram saya, bunuh diri. Kenapa? Pada saat Anda gemuk ini atau gendut ini ya, perut masih bisa mengembang. Ini artinya apa? Artinya masih ada insulin yang dikeluarkan. Insulin akan terus banyak, Anda terus makan gitu ya. Jadi insulin akan terus banyak. Akhirnya Anda masih bisa mengembang. Kalau Anda masih bisa mengembang, artinya pankreas masih bisa mengeluarkan insulin ya, yang bagus dan banyak gitu ya. Nah, pada saat itu Anda ditawarkan untuk suntik insulin. Itu kan artinya bunuh diri. Karena apa? Sudah kebanyakan insulin. Insulin yang tinggi itu sangat berbahaya bagi tubuh, apalagi dia menderita hyperglikemik seperti ini. Nah, olehnya pada saat masih gendut, masih bisa gendut dan pankreas masih bisa memberikan insulin, nggak usah. Jadi Anda tidak usah untuk suntik insulin. Kalau Anda suntik insulin, itu artinya Anda bunuh diri. Terkecuali pankreas ini sudah tidak bisa lagi membuat insulin ya, sel betanya sudah tidak lagi bisa membuat insulin di pankreas, maka Anda harus disuntik ditambah. Tapi itu juga tidak bisa menjadi satu jalan kesembuhan ya, karena apa? Pankreasnya sudah tidak bisa bekerja. Lantas bagaimana pankreasnya supaya bisa bekerja lagi ya? Ini biasanya kalau sudah cuci darah, sudah insulin sudah parah, itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Makanya dari sekarang, selagi pankreasnya masih bisa mengeluarkan insulin, dia masih bisa, mungkin insulinnya tidak terlalu baik karena apa? Anda makannya juga kotor terus dan dia harus bekerja keras untuk terus memproduksi lebih banyak lagi, akhirnya dia menjadi bobrok karena apa? Kekurangan dari zat gizinya. Zat gizi dari pankreas itu kemarin sudah saya ceritakan di yang pertama, bahwasannya karbohidrat, protein, air, lemak, vitamin, dan mineral. Dan mineral ini ternyata yang menjadi pokok kekurangan. Karbohidrat kita bisa dapat, lemak bisa dapat, protein dapat, vitamin dapat, air dapat, tapi mineral ini sangat kurang sekali, yaitu mineral kromium yang ada di pankreas. Oleh karena itu, mari kita terus mengkonsumsi hydrosi untuk memenuhi kebutuhan standar daripada setiap organ tubuh, pankreas, liver, jantung, dan sebagainya, karena mereka berisi mineral yang berbeda dan hydrosi berisi 72 jenis mineral yang insya Allah semuanya ada di dalam hydrosi. Lalu antioksidannya dia akan mendetoks, dia alami antioksidannya sampai ke tingkat sel. Demikian penjelasan dari saya, semoga menjawab pertanyaan Anda semua. Kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Penjelasan ini berdasarkan atas pengalaman saya, jadi kalau Anda memiliki saran atau apa, ya itu boleh-boleh saja. Saya Lukman Baktiar, semoga membantu.